podcast obrolan bareng Gen Z yang berprestasi. Oke, untuk podcast kali ini perdana tayang nih, kita akan membahas tentang organisasi. Tentunya bintang tamu yang kali ini gak kalah aktifnya dalam organisasi. Boleh kita beri tepuk tangan dulu untuk Mas Gilang. Sebelum kita memulai inti dari percakapan ini, mungkin Mas Gilang bisa perkenalan dulu namanya, dari organisasi apa dan jabatannya apa nih. Oke, terima kasih Mbak. Iya. Sebelumnya perkenalkan saya Gilang dari Universitas Pandanaran. Iya. Ya, saya mahasiswa aktif semester 4 gitu ya Mbak ya. Nah, di sini tuh saya sebagai perwakilan himpunan mahasiswa akuntansi atau himpunan akuntansi Himpunan di akuntansi Universitas ya. Pandanaran. Betul. Oke. Dengan jabatan saya itu sebagai ketua departemen Komensos atau komunikasi dan juga media sosial. Oke. Gitu. Untuk ketua jabatan ini nih, Mas Gilang itu baru periode ini atau udah periode yang lalu pernah menjabat atau gimana ini? Jadi untuk periode sebelumnya atau periode 2024-2025 ya Mbak, saya tuh juga sudah menjabat juga di himpunan mahasiswa akuntansi sebagai Komensos juga, ketua departemen komunikasi dan juga media sosial. Nah, di tahun ini saya tuh menjabat lagi, diterjunkan lagi untuk menjadi tim Komensos juga dan menjabat lagi sebagai ketua departemen seperti itu. Oh, berarti udah 2 periode nih. Ya betul, 2 periode saya menjabat. Oke. Untuk di organisasi Hima Akuntansi ya tadi Iya, ya. betul. Hima Akuntansi itu kan di beberapa bidang pasti ya. Terus karena khususnya Mas Gilang di bagian Komensos nih, apa aja sih yang mungkin tantangan dari Mas Gilangnya sendiri di Komensos itu? Tantangan ya itu sebenarnya itu kayaknya semua itu juga sama ya Mbak. Iya. Kan saya juga ngedit terus bikin planning media sosial kayak gitu ya. Terutama ini tantangannya itu ya, itu mager banget bikin Pamflet. Ya betul, pamflet. Pamflet, oke. Gitu. Terus kan ini sekarang jadi ketua Departemen. maksudnya itu ketua departemen ya, bukan ketua himpunan ya. Bukan, iya. Ya. Maksudnya itu kan jadi ketua tuh pasti punya anggota dong, beberapa anggota itu. Gimana sih caranya Mas Gilang mencari anggota? Itu kan rekrutmen ya atau Betul, gimana betul. itu? Ya itu jadi kita itu dapat anggotanya itu Iya. dari rekrutmen massal, bahasanya rekrutmen massal gitu ya. Soalnya kan itu kan setelah PKKMB kemarin ya 2024 itu kan kita ada rekrutmen. Nah itu kita pilihin siapa sih yang cocok ikut jadi Komensos, siapa yang cocok jadi departemen ini itu dan lain sebagainya gitu. Nah saya sendiri memilih untuk ada sekitar 4 anggota. empat mahasiswa angkatan 2024 dan juga 1 mahasiswa dari angkatan 2023 angkatan saya sendiri. Kalau Kak Gilang kan jadi ketua Komensos nih. Betul. Di anggotanya itu merekrutnya itu di bawah Kak Gilang atau masih ada satu angkatan sama Kak Gilang gitu loh? Sebenarnya itu dua-duanya itu bisa sama sih, Iya, bisa sama. angkatan di bawah saya atau di atas saya itu juga bisa gitu. Oh begitu. Oke, kita move ke pertanyaan yang lanjut aja ya, karena mungkin pertanyaan selanjutnya itu tentang organisasi, tetap organisasi ya. Di Hima Akuntansi itu untuk program kerjanya itu banyak nggak sih? Atau karena mungkin Mas Gilang ini kan udah 2 periode nih di Hima Akuntansi nih. Terakhir nih, buat acara apa sih di Hima Akuntansi yang paling terakhir mungkin? Bisa diceritain dong? Paling terakhir ya Mbak. Iya. Paling terakhir itu kita kemarin kalau nggak salah itu ada upgrading Mbak. Oh oke, upgrading, pembaharuan ya. Iya betul, pembaharuan. Oke. Betul. Kalau upgrading itu berarti kan kalian pembaharuan dari organisasi yang lama ke yang baru gitu, Betul, kayak betul. reorg gitu ya berarti Iya, ya. iya. Jadi bisa disepil sedikit nggak gimana sih inti acara dari upgrading kemarin? Mungkin lancar atau enggaknya ya, kita semua kan berharapnya pasti lancar ya, betul, gitu. Boleh dong Jadi sepil. ya, kita spill tipis-tipis ya teman-teman. Jadi itu kemarin Iya. itu kita nggak cuma upgrading aja. Iya. Nah, jadi di sini tuh kita kemarin itu kita ada yang namanya serah terima jabatan. Jadi setelah ketua Kadin atau ketua himpunan itu dilantik oleh wakil rektor dan juga Iya. jajarannya gitu ya Mbak. Itu setelah itu
kita membuat yang namanya serah terima jabatan dan juga kita sekalian dengan upgrade. Jadi di sana itu kayak ada apa namanya serah terima dari jabatan ketua KAHIM sebelumnya atau 2024-2025 ke ketua yang baru 2025-2024 2026 seperti itu. Nah, itu juga ada itu sih ada materi-materi upgrade di sini. Untuk materi sendiri tuh Hima Akuntansi mengambil dari internal atau mungkin dari eksternal nih? Oke, untuk pemateri ya Mbak. Iya, kita pemateri. Itu bisa dibilang 50-50, 50-50. Jadi kita ada 4 materi, ada 4 materi. Iya. Materi kita itu yang pertama ada manajemen waktu dan juga organisasi. Iya. Yang kedua itu ada kebendaharaan, ketiga ada kesekretariatan, yang keempat ada teknik persidangan. Nah, untuk dua materi yang saya sebutkan tadi di antaranya itu ya ada manajemen waktu dan juga kebendaharaan. Itu diisi oleh internal. Gitu. Internal ya. Nah, yang manajemen waktu itu diisi oleh Bapak Sri Praptono. Iya, Bapak Sri Praptono ya yang udah mengisi WR3 betul, WR3 Universitas Pandana. Terima kasih Bapak Sri Praptono sudah mengisi. Terima kasih Bapak. Iya. Nah, yang kedua itu ada kebendaharaan itu di kita pengisi materinya ada dari internal himpunan mahasiswa akuntansi itu sendiri. Kenapa dari internal sendiri akuntansi, sedangkan kan kebendaharaan itu menujunya di himpunan itu butuh yang namanya kayak masukan dari luar gitu. Betul. Kenapa diambil dari internal? Apakah untuk pembendaharaan di bawah mereka atau gimana nih? Nah, jadi konsepnya itu kami kenapa pakai bendahara sendiri ya, betul, internal. Itu karena memang untuk bendahara kami itu mungkin sedikit paham. Jadi kayak nggak apa-apa lah kalau mau pakai bendahara internal. Nah, dan itu tuh ada kendalanya sendiri. Ada kendala ya. Mungkin kalau mau di spill juga boleh deh di sini kan kita bercerita ya, nggak apa-apa. Nanti yang bersangkutan ketrigger nanti saya. Oke. Lanjut. Nah, lanjut di lain itu sih cuman itu aja mungkin menurut saya kenapa pakai internal. Kalau bisa gitu aja sih. Lanjutkan ke tadi baru 2 nih materinya dari Pak Sri Praptono sama dari internal bendahara nih. Betul. Yang 2 lagi nih kan katanya 50-50, berarti kan dari eksternal nih. Siapa sih kira-kira yang dipilih Hima Akuntansi nih? Ini tentunya bukan perguruan tinggi yang kaleng-kaleng ya Pak ya. Ini cukup keren banget. Wow, keren banget. Yang salah satunya itu ada perguruan tinggi nomor 1 di Jawa Tengah. Boleh tepuk tangan dong, jadi Jawa Tengah loh ini loh. Bisa masuk di Hima Akuntansi itu kita banyak pengalaman banget ya pastinya ya. Siapa sih namanya? Dari mana sih? Ini seharusnya nomor 1 ya, kalau nggak saya maaf ini. Iya. Yang pertama itu kita jangan spill dulu yang nomor 1 gitu. Kita yang pertama mulai dari kesekretariatan ya Mbak. Dari kesekretariatan. Kesekretariatan kita ada materi dari Universitas Muhammadiyah Semarang. Diisi oleh kita mention ya Mbak Kak Septi atau ya panggilannya Kak Septi ya. Namanya panjang banget maaf ya Mbak Septi itu. Itu Sekretaris Umum Himpunan Mahasiswa Akuntansi Unimus gitu. Jadi dia Mbak Septi ini udah punya pengalaman ya, jadinya makanya dia ditunjuk sebagai pemateri di Hima Akuntansi Universitas Pandana itu ya. Yang paling baik nih katanya yang nomor 1 nih di Jawa Tengah ya. Bisa masuk di Hima Akuntansi itu wow, keren banget loh. Betul banget. Nah, ini yang paling TOP ini paling berkesan banget itu. Dari KMA Undip Semarang. Atau disebutnya itu kalau nggak salah nih. Keluarga Mahasiswa Akuntansi Universitas Diponegoro gitu. Aku mau menyebutnya Universitas Pandanaran tadi. Nggak apa-apa. Baik, berarti dari Undip ya? Undip itu dari Undip sama Unimus yang menjadi materi eksternal di Hima Akuntansi Universitas Pandanaran ini. Berarti tadi dari Undip ya, Universitas Pandanaran sama Unimus bisa masuk di Diponegoro, Mbak. Undip itu Universitas Diponegoro. Maaf, sering sekali Universitas Pandanaran ini ya. Ini Undip sama Unimus bisa kita maksudnya kolaborasi bersama Unpan itu keren banget loh. Hima Akuntansi ini keren banget loh.
Oke, kita lanjut lagi ya. Tadi kan dari acara yang terakhir nih dari Hima Akuntansi itu adalah upgrading. Setelah upgrading kan pasti ada dong kegiatan selanjutnya. Dari Hima Akuntansi itu apa sih proker selanjutnya itu? Mungkin untuk semester baru atau semester ganjil nanti, itu kita ada yang namanya magang Hima. Oke, magang Hima itu apa ya? Magang Hima itu jadi konsepnya itu seperti perekrutan anggota, tapi mereka belum fix menjadi anggota, jadi ibaratnya cuma anggota bayangan aja. Oke, anggota bayangan berarti kalau masih di bawah kepengurusan ya, tetap ya. Betul. Oke, tapi berarti mereka magang menjadi akan debut dong dari pengurus yang nyata gitu. Oke. Nah, jadi konsepnya itu seperti itu. Jadi kita tengah semester, jadi dari semester awal sampai tengah semester itu kita merekrut beberapa anggota saja dari angkatan yang berarti ini angkatan 25. 25, iya. Dari angkatan 25 kita ambil setengah dari mereka gitu. Nah, terus habis itu kita pantau kinerja mereka seperti apa di organisasi, pemikiran mereka, ide-ide mereka kita tahu semua. Kalau semua mereka cocok di Hima Akuntansi, berarti kita akan rekrut di periode yang akan datang, yaitu 2025 dan juga periode 2026. Oke, begitu. Berarti nanti mulai perekrutan itu waktu PPKMB ya, waktu mereka datang terus kita rekrut, terus habis itu bisalah jadi anggota bayangan baru debut di pengurus begitu ya. Oke. Kita mau tanya-tanya nih, kendala-kendala apa sih yang ada di organisasi mungkin ya? Di organisasi waktu buat acara atau mungkin dari apanya gitu loh. Jadi kita senggol sedikit dari updating tadi ya. Mungkin untuk kendalanya itu komunikasi sih. Komunikasi emang penting banget ya untuk di organisasi. Penting banget, soalnya kalau komunikasi kita kurang itu kegiatan itu bakal, walaupun sehari aja itu bakal ada kendala gitu di kemudian gitu. Jadi kalau semua bikin kegiatan itu kita perlu komunikasi yang pasti atau lebih lanjut gitu. Jangan kayak semua udah fix nih, kita hari ini udah fix. Nah, itu kita besoknya itu gak ada komunikasi lagi, gak ada lanjutan dari rapat kita sebelumnya. Itu sama aja gitu Mbak. Jadi setelah rapat itu diusahakan itu kita perlu komunikasi, soalnya kan kita ada grup grup panitia ya, paling nggak kita ada komunikasi di situ. Jadi kendala utama dalam sebuah organisasi itu emang komunikasi ya, karena komunikasi itu adalah kunci dari organisasi itu sendiri ya. Jadi gimana sih untuk Kak Gilang ini membangun komunikasi antar anggota ya? Karena kan mungkin kan kalau anggota itu nggak semuanya satu angkatan ya, jadi ada yang di bawah kita, ada yang lebih di atas kita. Gimana sih caranya untuk membangun komunikasi itu tetap terjaga gitu loh? Jadi ini saya dapat bocoran tipis-tipis ya, jadi dari kahim kita. Atau himpunan kita. Jadi itu konsepnya itu mungkin bisa kita chat satu-satu atau kita WA pribadi gitu. Nah, itu seenggaknya mereka itu di jam berapa, terus kita nanti komunikasikan untuk rapat selanjutnya seperti itu. Nah, di luar itu juga kalau kita nggak mungkin 24/7 kita bakal ketemu terus. Iya, betul. Nah, jadi itu kita bisa chat gitu. Nah, di acara itu mesti ada beberapa seksi-seksi gitu ya. Ada acara, ada konsumsi, ada kangen dan lain sebagainya. Nah, kita koordinasi itu melalui chat pribadi. Jadi udah sampai mana nih mereka kegiatan mereka, progres tugas mereka itu sampai mana gitu. Jadi dari itu berarti kan ada nih yang masih malu-malu ya buat masuk di grup, apalagi kalau grupnya itu ada kakak tingkat kita. Jadi kan kita mau ngechatnya agak ragu-ragu, berarti solusinya itu kita japri ya gitu ya. Di japri berarti kan harus nge-save nomor satu-satu dong, harus perkenalan satu-satu, atau kamu emang di dalam organisasi itu harus berbaur dulu baru ngechatin satu-satu gitu? Kalau seumpama chat satu-satu mesti kan dari adik kan mesti udah tahu ya ini kahim kita ini. Gitu. Jadi kayaknya kalau seumpama nggak perlu nge-save satu-satu mungkin. Yang penting penting kita tahu nomornya yang dituju. Ini nomornya ini nomornya si. Itu tugasnya kahim sih sebenarnya. Gitu. Terus kan
gini ya, Mas Gilang ini kan udah 2 periode nih di Hima Akuntansi. Kenapa sih memilih Kominsos terus ya di Hima Akuntansi itu? Kenapa nggak milih yang lain atau mungkin maju tuh untuk jadi ketua himpunan gitu? Kenapa nggak milih gitu? Atau karena mungkin di Hima Akuntansi sendiri itu pemilihannya masih belum jelas atau gimana? Ya, itu adalah salah satu faktor tadi. Nah, apa tuh? Pemilihannya yang belum jelas. Oh, oke, makanya diadain upgrading itu ya. Betul. Oke. Nah, kenapa kok nggak pindah ke Kominsos terus itu ya, Mbak? Ya, satu aja sih. Apa? Mau nyekel akun media sosial top. Hah? Betul. Apa itu? Cuman pegang akun media sosial doang. Jadi itu kayak ya ada ngedit juga, bikin pamflet. Tapi kan udah punya anggota sekarang ya gitu. Betul. Nah, kalau semua tugas-tugas lainnya itu mungkin agak susah, perlu berbaur dengan orang-orang itu ya. Aku soalnya pengennya cuma di balik layar aja. Oh, berarti Mas Gilang ini sukanya yang di balik layar, gak suka di depan layar. Tapi sekarang kan di depan layar. Ya ini kan ya. Oke. Mas Gilang tuh kenapa nggak mau maju sih jadi ketua? Kan kalau dilihat-lihat nih dari pengalaman Mas Gilang kan banyak tuh. Kenapa nggak mau bikin organisasi Hima Akuntansi itu maju dengan diketuai oleh Mas Gilang? Kenapa sih lebih suka di balik layar gitu loh? Ya gimana ya, Mbak? Iya. Disalah-salahin soalnya itu. Iya, resiko ketua mah disalah-salahin. Betul. Nah, saya nggak mau ngambil Iya. resiko, Mbak, masalah ya. Gak mau mengambil resiko tapi suka mencaci ketua juga Mas Gilang. Oke. Itu sebenarnya tidak baik ya teman-teman ya. Betul, itu suka ngomongin ketua ini nggak kerja gimana kayak gitu. Kayak gitu sih. Makanya saya nggak mau jadi ketua, soalnya saya nggak bisa mencaci maki. Nggak bisa dicaci maki. Nggak bisa apa? Nggak bisa roasting. Oh gitu. Nggak bisa roasting mereka gitu. Oke, Mas Gilang tadi kan udah dijawab ya kenapa nggak jadi ketua, karena nggak mau dicaci maki ya. Itu adalah suatu alasan yang sebenarnya masuk akal, tapi ya gimana ya, ketua mah gitu ya. Oke, kita move ya ke pertanyaan selanjutnya itu. Tips dan saran dong Kak untuk ormawa-ormawa yang ada di Unpad nih agar ikut terupgrading mungkin ya pembaharuannya gitu. Asik gak tuh bahasanya? Jadi sebenarnya ini kompleks Gitu. banget ya, Mbak. Ini soalnya nyenggol ormawa-ormawa. Iya, sebenarnya klarifikasi nggak apa-apa. ampun ya. Iya, nanti kita jangan di blacklist ya. Gitu. Jadi gini, tips and tricks atau sarannya ini kayak Iya. gitu, sebenarnya perlu kesadaran dari mahasiswanya sendiri Iya. atau dari ketua himpunannya sendiri sebenarnya. Jadi kalau semua emang anggotanya nggak sadar, Oh iya, ini emang pasti nggak dong. bakal terlaksana kegiatannya hari ini. Kalau semua dari mereka itu, aku nggak sebut merek ya, Mbak. Oke. Kita nanti Soalnya tit emang- aja ya, kalau kepencet emot itu kita tit gitu, nggak apa-apa kok. Oke. Soalnya ini emang spontan aja, jadi aku nggak menjurus ke ormawa-ormawa Oke. lainnya. Kalau semua emang dari organisasinya itu belum minat untuk melakukan upgrading, walaupun emang upgrading itu dasar banget. Iya ya. bener, upgrading kan dasar dari organisasi ya. Kalau emang belum minat itu kayaknya bakal susah terlaksana. Walaupun emang dasar banget kegiatannya. Nah, tips and triknya itu yang pertama itu perlu adanya kesadaran. Pertama kesadaran pasti dari ketua Atau organisasi. atau enggak anggotanya itu perlu mendengarkan ketuanya, ini kayak kita bikin Iya. ini kayaknya fondasi kita itu belum kuat gitu. Oke. Perlu diperkirakan juga fondasi suatu organisasi itu udah cukup apa belum, udah pas apa belum, udah sesuai apa belum, udah sesuai dengan jalan yang benar apa belum, kayak gitu. Jadi itu perlu sadar atau penilaian dari ketua dan anggota-anggotanya kan. Kalau emang belum nih, kita tuh perlu adain upgrading. Nah, di lain itu juga itu nggak perlu yang materi-materi sekira seputar organisasi itu. Mungkin kalau semua udah bagus ya, organisasinya udah bagus, itu kalau dirasa nggak perlu materi seputar organisasi bisa di luar itu sih. Oke, untuk upgrading itu kan dasar banget ya. Jadi untuk ormawa-ormawa di Universitas Pandararan mungkin bisa lah untuk upgrading itu sebuah kegiatan setelah reor ya. Betul. Gitu ya. Jadi kita
udah reor nih ketua baru, anggota baru, kita juga mungkin upgrading dong, pembaharuan gitu. Terus tipsnya nih dari Kak Gilang sendiri untuk konsisten berorganisasi, mungkin dari kapan sih Kak Gilang suka berorganisasi, dan mungkin bisa disebutin gak sih organisasi apa aja yang pernah dijalani sama Mas Gilang? Waduh, ini saya sebenarnya dari SMP udah ikut. Oke, dari SMP ya. Kalau dari SMP itu OSIS ikut. OSIS, oke, OSIS SMP ya. OSIS SMP itu sebenarnya kegiatan yang dasar juga ya, soalnya masih dibantu sama guru-guru ya, gitu. Jadi apa? Saya jadi ketua. Humas. Bukan dong. Oh, dari awal emang suka berbicara ya untuk ngobrol sama orang. Oke. Terus habis ke SMP di OSIS, habis itu lanjut lagi di SMK atau SMA? SMK. Oh, SMK. SMK itu juga ikut OSIS, masih ikut OSIS. Oh, masih ikut OSIS. Oke. Sama pramuka sih. Oke, sama pramuka itu kan, kalau pramuka itu kan tahapnya panjang ya. Betul. Sampai mana itu? Itu saya sampai mana-mananya, Mbak. Maksudnya kan kalau pramuka itu setahu aku itu ya kayak dari SMP ke SMK, nanti naik lagi, kayak ada jabat-jabatan gitu nggak sih kalau di pramuka itu? Manggar gitu ya sih maksudnya. Iya. Gimana jabatan? Apa ya namanya itu ya? Kayak di bed-bednya itu kan banyak kan. Aku kan bukan anak pramuka, jadi kurang tahu ya. Jadi kalau pramuka itu aku sampai terakhir itu laksana. Laksana itu di atasnya itu pokoknya kalau sama dari apa kayak SMP Ramu Rakyat Terap, di atasnya itu masih ada Garuda. Nah, saya itu sampai Garuda loh, Mbak. Sampai pramuka. Wow, sampai Garuda nih. Berarti udah sampai puncaknya? Itu puncak di tingkat Penggalang. Oh iya, Penggalang itu Penggalang sih. bukan Penegak. Oh, Penegak. Iya, Penegak. Iya. Iya, Penggalang SMP. Kat ya. Oke. Lanjut lagi untuk mungkin kan tadi baru diceritain sampai pramuka aja nih dari organisasi itu, habis itu lanjut ke Hima Akuntansi di Universitas Pandanaran itu. Untuk seberapa berpengaruhnya sih diri Mas Gilang di organisasi Hima Akuntansi itu mungkin atau gimana? Aku ini berpengaruh banget. Oke, seberapa pengaruhnya sih organisasi itu di hidupnya Mas Gilang nih untuk pengembangan diri mungkin ya? Ya, jadi untuk pengaruh organisasi itu public speaking itu bagus. Jadi public speaking soalnya kan di organisasi pasti ketemu sama banyak orang ya, Mbak. Iya, kita ngobrol, komunikasi gitu, nah itu bisa melatih public speaking walaupun enggak secara keseluruhan, paling nggak kita bisa menata bahasa gitu, jadi lebih baik. Nah, terus yang kedua apa nih Kak? Yang kedua itu jadi bisa melatih manajemen waktu gitu ya Mbak. Kalau soalnya kan kalau semua kegiatan-kegiatan kita nggak jauh dari apa namanya timing atau rundown acara. Oh iya, oke. Jadi kita bisa manajemen waktu dari sekitar jam segini, soalnya kan kalau di kegiatan dari jam segini sampai jam segini mesti ada kegiatan ini. Nah, kita tuh harus sesuai pelaksanaan radanya. Jadi Kak, itu berdampak banget buat kehidupan. Jadi kayak seumpama di jam 12 nih, jam 12 waktu sudah azan dulu. Nah, berarti kamu semua jam 12 itu mulai mulai sholat, terus habis sholat kita terus mau makan atau mau tidurnya itu jadi kayak bisa terorganisir seperti itu. Itu ada dua yang Mas Gilang berpengaruh di hidup Mas Gilang. Yang pertama public speaking, komunikasi, dan dua adalah manajemen waktu. Untuk Gen Z itu sangat berpengaruh ya berarti ya. Jadi pada intinya itu organisasi adalah wadah untuk mengembangkan diri kita menjadi lebih baik, kita menjadi bisa berkomunikasi dengan baik, dan tentunya juga manajemen waktu dengan baik. Untuk hari ini sekian aja ya untuk podcast kali ini. Itu aja tadi ya podcast kita ngobrol-ngobrol bareng Mas Gilang. Mungkin next time kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Mas. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Podcast Gas Terus Gas Pasti.